Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puja dan puji syukur tiada henti-hentinya kita ucapkan dari lisan kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah sampai dengan detik ini. Jemaah pelaksana ibadah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menyampaikan ceramah agama dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, kemudian bekerja sama dengan BKM Masjid Imam Bonjol. Alhamdulillah malam ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit materi pada malam hari ini. InsyaAllah malam hari ini safari kami Prima dan Maluku Utara yang ke-14 InsyaAllah bisa berjalan lancar. Baik, jemaah pelaksana ibadah sholat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai puasa Ramadan. Sebenarnya puasa Ramadan ini diwajibkan kepada orang-orang yang senantiasa beriman. Nah, Allah wajibkan kita untuk senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena melihat pertimbangan, selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, akan tetapi kita juga mendapatkan dari segi kesehatan. Kalau kita berpuasa maka akan senantiasa sehat walafiat. Mengapa hadirin jemaah rahimakumullah? Karena menurut ilmuwan gizi Amerika Serikat Adrian Weider, beliau ini masuk Islam tahun 1425 Hijriah. Beliau meneliti tentang manfaat puasa Ramadan dari segi kesehatan. Nah, penelitian beliau ini, beliau katakan bahwa untuk hari pertama orang-orang yang senantiasa berpuasa dengan baik, maka 10% sel-sel yang ada di tubuh kita itu berkembang menjadi baik. Ini kata penelitian beliau Adrian Weider. Kemudian di 10 hari kedua yang saat sekarang kita masuk di fase kedua, itu meningkat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita meningkat 66% menjadi lebih baik. Kemudian di fase yang ketiga nanti, itu kata Adrian Weider dalam penelitiannya, meningkat 100%. Sel-sel yang ada di tubuh kita meningkat menjadi lebih baik. Ini tandanya jamaah rahimakumullah. Artinya puasa ini betul-betul secara fisik, secara sosial, secara spiritual ini sangat bagus. Sehingga Allah wajibkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan karena ini melihat dari manfaatnya itu sangat luar biasa, dari segi spiritualnya sangat bagus, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat. Dari segi kesehatan sangat bagus, karena orang yang berpuasa itu ketika dia berpuasa, dia sahur, kemudian dia menahan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itu segala yang ada di tubuh kita itu dia tidak bekerja sama sekali. Artinya apa? Jangan salah paham jamaah rahimakumullah. Bukan tidak bekerja sama sekali, akan tetapi terhenti proses pencernaan kita. Ini saya membahas puasa dari segi kesehatan. Nah, di mana untuk berpuasa sendiri jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa menderita penyakit-penyakit kronis, artinya adalah penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran, akan tetapi dengan berpuasa maka bisa menurunkan komplikasi atau menurunkan faktor resiko terjadinya komplikasi atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya,
orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau biasa kita kenal sehari-hari di kalangan kita dengan penyakit gula. Nah, di mana ketika dia berpuasa, kalau misalkan dia berpuasa artinya bahwa secara alamiah bahwa sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, karena kita tahu bersama bahwa ketika seseorang menderita penyakit diabetes mellitus, artinya semua organ-organ yang ada di dalam itu terganggu. Nah, dengan berpuasa, dengan tidak makan, dengan tidak minum, tidak makan sembarang, maka insya Allah segala faktor-faktor resikonya akan turun, akan tercegah dengan perlahan-lahan. Inilah manfaat puasa dari segi kesehatan. Kemudian manfaat puasa yang kedua dari segi kesehatan orang yang menderita penyakit kolesterol atau hiperkolesterolemia. Nah, di mana kalau misalkan kita sehari-hari ini makannya tidak beraturan, jamaah rahimakumullah. Ada kalau misalkan makan biasa yang suka yang santan-santan, nah ini biasa, sehingga dapat menyebabkan sumbatan di pembuluh darah kita. Nah, sehingga ini menyebabkan tersumbat pembuluh darah kita, sehingga terjadinya yang namanya adalah kolesterol. Nah, kolesterol naik. Nah, ketika kita berpuasa, kita menahan makan, ya, kita menahan hal-hal yang tidak kita lakukan selama mulai dari pagi sampai sore, itu sel-sel tubuh kita menjadi lebih baik. Artinya bahwa ketika kita menahan ini lapar, ketika kita tidak makan, artinya bahwa semua yang ada di dalam proses tubuh kita itu dia akan selama-lamanya akan menjadi kembali normal ketika kita berpuasa. Makanya dahsyatnya puasa, jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai Allah wajibkan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kita untuk berpuasa. Nah, jemaah pelaksana ibadah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yoshinori Osumi, peneliti novel dalam bidang kedokteran tahun 2016, dia mengatakan bahwa dia meneliti tentang sel-sel yang lapar. Artinya kalau ketika kita berpuasa, sel-sel kita dalam keadaan lapar karena tidak ada sama sekali air yang masuk, tidak ada sama sekali makanan yang masuk. Jadi ketika kita berpuasa, maka ada suatu yang namanya adalah sapu raksasa. Ini menurut penelitian Yoshori Osumi, yang peneliti novel dalam bidang ilmu kedokteran. Dia mengatakan bahwa ada satu sapu raksasa yang dia menyapu bersih sel-sel yang tadinya kotor. Artinya dengan kita berpuasa, bahwa segala sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang bersifat tidak bagus, ya, tidak sangat membuat kita terkena penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, ini disapu bersih oleh sapu yang sangat besar itu. Sehingga ketika kita berpuasa, dari segi nilai kesehatan itu sangatlah baik, jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana kalau misalkan orang yang berpuasa itu sakit? Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Allah mewajibkan kita kutiba alaikumussyam, tapi Allah memberikan rukhsah bagi kita, memberikan keringanan bagi kita. Nah, di mana itu di ayat kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya kalau misalkan kita sakit, maka kita bisa menunda puasa kita. Kita bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ibadah puasa Ramadan ini tidak sia-sia, jemaah rahimakumullah. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan, baik dari segi mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kemudian dari segi kesehatan itu menurut ilmu kedokteran itu sangatlah baik untuk kita berpuasa. Jemaah pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa sehari kurang lebih 14 jam atau 13 jam, maka malamnya kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah tarawih. Nah, Allah memberikan kita satu kemuliaan, kenikmatan untuk bisa beribadah tarawih ini. Allah ciptakan 20 rakaat, ya. Kemudian ada yang 8 rakaat. Artinya bahwa ketika kita sholat dari segi kesehatan ini sangatlah baik. Karena ketika kita takbiratul ihram saja, itu segala sendi-sendi kita yang tadi tidak bisa bergerak, maka akan bisa bergerak. Karena ini merupakan kaifiyah dari sholat dari segi kesehatan. Kemudian ketika kita ruku,
ketika kita terlalu banyak aktivitas di kantor, ya, kita terlalu banyak duduk sehingga pinggang kita sakit. Ketika kita melaksanakan sholat dari segi kesehatan, ketika kita ruku, maka ini dapat menormalkan kembali segala aktivitas di ginjal kita. Ini subhanallah sangat bagus sekali dalam ibadah sholat dari segi kesehatan. Kemudian ketika kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari segi otak kita, pikiran kita, air wudhu yang kita ambil lalu kita sholat, kemudian kita sujud, maka ini sangat baik dalam otak kita. Artinya bahwa dia menormalkan kembali otak kita. Setelah beberapa siang, dalam beberapa jam kemudian kita berpuasa, lalu otak kita tidak berputar sama sekali. Nah, ini Allah janjikan dalamnya. Nah, seperti itu jamaah rahimakumullah terkait kaifiyah salat dari segi kesehatan. Makanya jamaah rahimakumullah jangan sungkan-sungkan untuk tidak salat tarawih. Sangat baik jamaah rahimakumullah. Selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dari segi kesehatan juga sangatlah baik jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita sama-sama meningkatkan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga insyaallah ketika keluar dari Ramadan nanti kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menerus istiqomah dalam beribadah, bertawakal kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pelaksana ibadah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bagaimana cara untuk kita tetap sehat dalam berpuasa, tetap sehat dalam sholat kita, yaitu salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan puasa Ramadan, Allah turunkan puasa Ramadan, Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya, dan di ayat terakhir itu Allah turunkan kita, Allah minta kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah perintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, salat tarawih, jangan lupa untuk berdoa, sehingga segala amalan-amalan kita insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.